She is totally crazy. Completely off her rocking chair. Dikumur dikunyah, assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi bersama Uwa di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan tentunya jangan lupa ngopi sebelum beraktivitas. Hai. Di video kali ini Uwa akan merangkum sebuah film legendaris yang berjudul Kung Fu Hustle. Dirilis tahun 2004 dan disutradarai oleh Stephen Chow yang sekaligus menjadi lelakon di film ini. Ya udah, gak usah banyak spoiler di awal, kita meluncur saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya dan jangan lupa juga subscribe, oke? Dan subscribe mah gratis atuh. Hayu. Ucok dalam dulu gak sih? Ahai. Film diawali dengan seorang ketua geng yang sedang mengamuk di kantor polisi. Kita panggil saja dia Udin. Si Udin ini mengamuk lantaran istri mudanya diperlakukan tidak adil oleh kepolisian. Hanya karena meludah, istrinya ditangkap oleh polisi. Dan si Udin langsung menghajar kepala polisi di sana. And still you morons treat me like this? Ugly fuck! Setelah selesai meluapkan amarahnya, si Udin pun pergi dari sana. Di luar, si Udin dihadang oleh geng lain yang bernama Geng Kapak. Geng Kapak ini adalah salah satu geng terkuat dan tersadis di kota tersebut. Terbukti si Udin dan anak buahnya dibantai habis oleh mereka, termasuk istri muda si Udin. All our boys riddle his ass! Wait, just a minute. Not to worry. Come down and clean up the mess. Scene pun berpindah ke pemukiman yang bernama Komplek Babi. Di sini semua orang hidup damai dan tidak tertarik untuk pergi ke kota dan bergabung dengan salah satu geng. Orang-orang yang tinggal di sini saling toleransi dan hidup berdampingan. Di sisi lain terlihat ada dua orang yang mengganggu para bocil yang sedang bermain. Mereka adalah Sing dan Bom Bom. Karena sudah lama menganggur dan butuh duit untuk biaya hidup, mereka pun mengaku sebagai salah satu anggota geng Kapak. Dengan bermodal tato di dada si Bom Bom, mereka pun mencoba memalak tukang cukur di sana. Namun rencana tak seindah kenyataan. Sing pun dihajar oleh ibu-ibu komplek di sana menggunakan sendal. Tapi bukan swallow. Tak terima dengannya, Sing pun menyalakan petasan untuk memanggil bantuan. Tak disangka petasan tersebut terjatuh di salah satu kepala petinggi geng Kapak. Dan Sing mengatakan bahwa warga setempatlah yang melakukan hal itu. Dan disinilah awal kekacauan komplek tersebut. Si ibu-ibu komplek yang melihat ada geng sadis yang menghampirinya berlari menuju kamarnya. Ketika si tukang cukur akan dikadek, tiba-tiba petinggi dari geng Kapak tersebut terpental dan mengalami luka yang cukup serius. Ternyata orang-orang di komplek tersebut cukup kuat. Karena Kesang Tiis melihat petinggi geng Kapak dikalahkan dengan satu pukulan, mereka pun memanggil bantuan dengan ciri khas mereka. Tak berselang lama datanglah seluruh anggota geng Kapak dan mengacak-ngacak komplek tersebut. Sampai-sampai ketua geng Kapak yang bernama Kakang Sum akan membakar seorang ibu dan anaknya hidup-hidup. Guna mengungkap siapa yang menghajar anak buahnya tadi. Ketika korek akan dilempar, tiba-tiba ada seseorang yang menangkap koreknya dan dia mengaku bahwa dialah pelakunya.
Lalu terjadilah pertarungan antara 1 orang versus 200 anggota geng kapak. Tak berselang lama bermunculanlah para pendekar di komplek tersebut dan semua anggota geng kapak dibantai habis oleh mereka bertiga. Atas kejadian itu Kakak Sum sangat marah dan menganggap bahwa kejadian ini adalah ulah dari Bom-Bom dan Sing. Ketika akan dieksekusi, Sing berhasil melepaskan dirinya dari borgol dan akhirnya selamat. Kakak Sum yang melihat pun cukup takjub dengan keterampilan yang dimiliki Sing. Sing dengan mudahnya membuka borgol hanya dengan sebuah peniti. Singkat cerita, mereka berdua pun dibebaskan. Dingo? Thank you so much. A bum like that. Tapi dengan syarat mereka harus membunuh seseorang agar bisa masuk ke dalam anggota geng kapak. Sing yang penuh ambisi ingin masuk ke dalam anggota geng kapak bercerita masa lalunya kepada Bom-Bom. Sing mengatakan bahwa dulu dia pernah belajar kungfu dari buku yang ia beli dari seorang gelandangan. Di dalam buku tersebut tertulis bahwa ada jurus yang sangat mematikan yang bernama tapak Buddha. Sing kecil pun berlatih hingga pada akhirnya dia bisa menggerakkan sebuah ranting pohon yang kebetulan tertiup angin. Karena merasa cukup kuat, dia pun mengetes kekuatannya dengan menyelamatkan seorang gadis yang sedang dibuli. Bukannya jadi pahlawan, Sing kecil malah dikeroyok oleh anak-anak tersebut. Dan dari situlah awal mula Sing ingin menjadi kuat dan masuk ke dalam sebuah gangster. Kembali ke komplek, terlihat orang-orang yang melawan geng kapak kemarin sedang dimarahi oleh Ibu RT di sana karena dianggap telah berbuat kerusuhan. Tapi warga komplek malah membela ketiganya dan mengejek Bu RT dengan sebutan lemak babi. Tak terima dengan hal itu, Bu RT pun berteriak. Saking dahsyatnya teriakan itu membuat sebuah gelas retak. Di sisi lain, Sing yang dari tadi memperhatikan di sana melihat ada kesempatan untuk membunuh Bu RT. Tapi naas ketika pisau dilempar malah mengenai dirinya sendiri. Dan si Bom-Bom mengalami hal yang sama. Sampai pada akhirnya Bu RT mengetahui keberadaan mereka berdua. Karena panik si Bom-Bom malah menjatuhkan keranjang ular kobra tepat di badan Sing. Dan itu membuat bibir Sing dicapluk oleh ular kobra. Melihat hal itu, Bu RT pun segera mengejar Sing. Dan terjadilah balapan liar antara Sing Valentino Rossi dan Bu RT Lorenzo. Let's split up. Shin pun berpindah ke markas geng kapak, di mana Kakak Sum sedang menemui 2 orang pendekar kecapi. Kakak Sum meminta kedua pendekar itu untuk membalaskan dendamnya kepada komplek babi. Di sisi lain terlihat ketiga pendekar tersebut saling berpamitan karena telah diusir oleh Bu RT. I still have lots of packing to take care of. Tak disangka pendekar kecapi sudah berada di sana dan salah satu pendekar di sana harus mati dengan kepala terputus. Tersisa 2 orang lagi dan terlihat 2 pendekar komplek babi sangat kewalahan melawan pendekar kecapi itu.
Karena tak tega melihat warganya terus dihajar, Pak RT dan Bu RT pun turun tangan untuk menghadapi kedua orang tersebut. Dan faktanya Bu RT dan Pak RT adalah seorang ahli kungfu yang sangat hebat. Bahkan pendekar kecapi pun harus bubulucun karena diberi jurus auman singa oleh Bu RT. Melihat hal itu, Kakak Sum dan asistennya panik sampai-sampai kepala Kakak Sum terbakar oleh asistennya sendiri dan membuat mobilnya ngebul. What now? Keep it down. Don't... Ini film kocak, Cok. Seru anjir. Keesokan paginya, Sing yang sedang duduk di pinggir jalan dihampiri oleh dua orang anggota geng kapak dan membawanya ke markas. Ternyata Sing sudah diterima menjadi anggota geng kapak dan mendapat tugas untuk membawa seorang pendekar tak terkalahkan yang bernama The Bats. Dan malam itu juga Sing dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa yang menampung orang-orang yang berbahaya. Research center it. Force the door. And... Sing berhasil membawa The Best keluar dari sana. Sesampainya di markas, Sing dipertanyakan soal kebenaran si The Best ini. Karena dari wajahnya saja tidak seperti orang yang kuat. Melainkan seperti si kakek di film Jepang. Karena terlalu diremehkan, The Best pun mengambil sebuah pistol dan mengarahkannya langsung ke kepala. Ketika pelatuk sudah ditarik, The Best berhasil menangkap peluru tersebut hanya dengan 2 tangan. Melihat hal itu, semuanya pun menunduk di hadapan The Best. Tak berselang lama, The Best pun menemui Bu RT dan Pak RT yang ternyata tengah asik berjudi di sebuah kasino. Dan karena mereka sama-sama pendekar, sudah pasti mereka saling mengenal. Namun karena perbedaan prinsip, terjadilah pertarungan hebat di sana. Eliminate the Axe Gang. That's okay for starters. Setiap pukulan dan tendangan yang diberikan tidak mempan sama sekali kepada The Best. Karena tak punya cara lain untuk melawannya, Bu RT pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu auman singa. Tapi si The Best masih tetap berdiri kokoh dan seperti tidak merasakan apa-apa. Mungkin atel merenya mun kitu teh. Aduh, ini mah. Mungkin kata si The Best mah gitu atel meureun eta rasana gitu. Mun naon cua. Hingga pada akhirnya Bu RT pun kembali menggunakan jurus auman singa. Tapi berbeda, kini ia menggunakan sebuah lonceng sebagai alatnya. Dan tentunya suara yang dihasilkan pun akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan itu membuat si The Best terpental dan bercucuran darah.
Tapi bukan The Best namanya kalau tidak bisa bertahan dari serangan tersebut. The Best pun kembali melancarkan serangan. Ketika ketiga pendekar itu saling mengunci satu sama lain, tiba-tiba datanglah Sing dengan sebuah balok lalu memukul kepala The Best dengan watadosnya. Karena kejadian itu, The Best pun sangat marah dan langsung memukul Sing hingga pada akhirnya Sing beserta seluruh badannya masuk ke dalam tanah. Why did you hit me? Dan nasib naas pun menimpa kakak Sum. Dia dipukul The Best hingga kepalanya berputar 360 derajat dan harus tewas saat itu juga. Shin pun berpindah ke sebuah kuil. Ternyata di sana sudah ada Bu RT dan Pak RT yang sedang meratapi kondisi Sing yang sedang sekarat. Melihat hal itu, mereka pun akan melakukan sebuah pengobatan Cina kuno guna menyembuhkan Sing, meskipun butuh waktu yang lama. Tapi tak diduga Sing sembuh dengan begitu cepat, dan ternyata Sing sejak kecil sudah memiliki aliran Qi yang begitu hebat, dan kemampuannya alamiah seperti ini bisa membuat orang tersebut menjadi pendekar terkuat yang pernah ada. Dan sekarang Sing sudah sangat sehat dan terlihat dia sekarang menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan itu bisa dibuktikan lewat pertarungan antara Sing dan ratusan anggota geng Kapak. Sing dengan mudahnya mengalahkan anggota geng Kapak seperti air memadamkan api. That went out of style. Dan kini kita akan melihat pertarungan antara The Best dan Sing. Berbeda dari sebelumnya, sekarang The Best merasakan setiap pukulannya yang dilancarkan oleh Sing. Karena tak ada pilihan, The Best pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu bangkong luncat. Sing yang mencoba menahan serangan dari The Best sangat kewalahan karena sepertinya jurus itu terlalu kuat untuk ditandingi. Hingga pada akhirnya Sing terlempar jauh ke langit. Di atas Sing mengingat kembali jurus yang ada di buku yang ia beli waktu kecil, yaitu jurus tapak Buddha. Dengan melesat dari atas, Sing kembali turun dengan menghasilkan tekanan udara yang cukup kuat dan itu membuat The Best tidak bisa menghindar. Melihat The Best yang tidak berdaya, Sing pun memanfaatkannya. Tak terima dengan perlakuan Sing, The Best kembali menyerang Sing dan Sing menggunakan jurus yang sama tepat di sebelah kepala The Best. The Best pun mengatakan jurus apa itu. Sing menjawab, jika kau mau aku akan mengajarimu. Lalu The Best pun berlutut dan memanggilnya Sing dengan sebutan guru. Di akhir film terlihat ada seorang gadis yang mendekati sebuah toko lollipop dan ternyata pemilik toko tersebut adalah Sing. Dan yang menariknya lagi perempuan orang yang ditolong Sing waktu kecil. Dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Cukup membuat Anda bernostalgia bukan? Karena wah harus pergi ke Jerman. Jadi cukup sampai di sini saja. Dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga subrek dan notifikasinya, oke? Bebas lah gitu, mau komen apa saja lah. Yang penting mah itu lah namanya. Yang penting mah bisa membuat wajah jadi pelajaran gitu. Bebas lah komen apa saja terserah kalian.
Oke, tukang cilok tukang tahu, kita thank you.